Minggu 8 September 2024. Pagi ini adalah pagi terakhir saya di Pulau Derawan, sekaligus menjadi pembuka perjalanan saya menuju Pelabuhan Tanjung Batu dan akan dilanjutkan dengan perjalanan ke arah Surabaya. Tadinya keberangkatan saya menuju Surabaya dijadwalkan pukul 19.30 malam ini menggunakan maskapai Super Airjet. Namun karena ada perubahan dari maskapai, saya dipindah jadwalkan untuk terbang menggunakan Batik Air pukul 14.30 siang ini. Sebuah keuntungan tentunya. Nah, bagaimana perjalanan saya ke Surabaya menggunakan Batik Air nantinya? Terus ikuti video episode keempat ini dan jangan lupa kita putar dulu intronya. Selamat siang dari Derawan. Kali ini saya dan teman-teman sudah berada kembali di boat yang akan membawa ke arah Tanjung Batu. Nah, di sini kami tidak hanya dengan tim saja, tetapi ada beberapa orang ataupun beberapa wisatawan yang ikut dengan boat ini. Karena Pulau Derawan itu banyak wisatawannya, jadi di waktu-waktu seperti ini, hari Minggu khususnya, mulai dari pagi sampai nanti siang ke sore itu udah banyak wisatawan yang mulai bertolak untuk balik ke arah Berau, ke arah Pulau Kalimantan. Jadi wajar kalau misalkan boat itu rame. Cuaca yang cerah dan gelombang yang tenang mengantarkan perjalanan saya hari ini dengan lancar. Beruntung, boat yang ditumpangi bisa melesat dengan cepat untuk menyeberangi laut dan segera merapat ke Pelabuhan Tanjung Batu. Di sini, saya dan teman-teman berpindah moda transportasi menggunakan mobil charter yang dibawa oleh Pak Burhan seperti saat awal kami datang ke Berau menuju Pelabuhan Tanjung Batu. Saat ini kita sudah berada di mobil untuk menuju ke kota Tanjung Redep. Nanti sampainya di Tanjung Redep kita akan hunting mie ayam dulu, mie ayam dan bakso. Nah, untuk lalu lintas hari ini ya, kalau untuk dari arah Tanjung Redep ke arah Tanjung Batu yang mau ke arah Derawan sana itu lebih rame ya daripada waktu awal kita ke arah Tanjung Batu. Nah, ini kita melewati lokasi tambang dari Braukol. Nah, kalau dari infonya sendiri, Braukol ini sebenarnya dari 1983 sudah mulai perencanaan eksplorasi ya, tapi eksplorasinya sendiri mulai 1994. Berarti udah 30 tahun beroperasi nih di Berau dan menjadi tambang yang besar di Berau. Kita melewati Sungai Segah. Nah, ini juga termasuk sungai yang besar dan dilewati oleh arus lalu lintasnya kapal tongkang ataupun tongkang batubara dan takbut. Nah, ini juga kadang terjadi antrian nih di sungai ini. Akhirnya kita sampai di warung mie ayam di kota Tanjung Redep. Nah, ini kita mau makan dulu setelah ini kita akan ke bandara. rombongan pulang haji.
Suasana di terminal keberangkatan Bandara Kalimarau. Nah, kita akan menuju ke tempat check-in. Tapi sepertinya untuk check-in Batik Air ini belum buka ya. Ini belum ada antrian dan belum ada penjaganya juga di counter. Jam berapa buka? Oh iya, ternyata memang belum buka teman-teman. Saat sedang check-in, ternyata ada barang tim yang nggak bisa masuk ke dalam bagasi pesawat. Akhirnya kami memutuskan untuk mengirim barang tersebut menggunakan kargo. Letak kargo itu sih sebenarnya nggak terlalu jauh dari bandara, keluar sedikit aja dari area bandara. Tapi karena kondisi di Berau saat itu panas dan kami berjalan membawa barang, pulangnya kami kehausan dan alhamdulillahnya menemukan abang-abang yang jual es sirup. Dan akhirnya kami mengemper dulu di depan bandara. Ngemper bersama Pak Tegar dan Pak Es api sih. Manis kan? Manis. Seger, man. Seger. Emergency water landing only. Cara menggunakannya, tanggalkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the long jacket over your head and secure the strap firmly. Setelah tadi kecapean dan meminum es sirup di depan Bandara Kalimarau, nggak lama kami masuk, ternyata kita sudah dapat panggilan untuk boarding dan naik ke pesawat. Nah, jadi ini termasuk keberuntungan kita juga ya. Tadinya kita dijadwalkan berangkat itu malam hari jam 19.30 kalau nggak salah menggunakan Super Airjet. Tapi ternyata dari pihak Lion Group menghubungi untuk penerbangannya dimajukan menggunakan Batik Air ini ke Surabaya juga. Dan ya alhamdulillahnya kita bisa dapat upgrade pesawat artinya. Flight attendant, takeoff station.
Saat ini pesawat sudah mulai cruising dan saya baru sadar kalau tangan saya ternyata belangnya luar biasa setelah kemarin mancing dan berlama-lama di atas laut. Nah, untuk pesawat yang kali ini kita naiki agak sedikit berbeda ya dibandingkan Batik Air yang kita pakai waktu dari Jogja ke arah Tanjung Redep. Nah, di sini ada audio video on demand-nya, jadi nyala. Sementara kemarin kita nggak nyala AVOD-nya. Lalu di sini, nah cukup lengkap ya. Kalau misalkan kita melihat AVOD-nya ada suhu di luar. Nah, ini sampai ke minus 50 derajat ternyata di luar, dingin sekali berarti. Lalu kecepatannya pesawat berapa, kita sudah sampai mana, kita bisa kontrol. Nah, karena posisi kita menantang matahari, jadi di luar kelihatan sangat terang, dan apabila jendelanya kita buka ya silau sekali rasanya, jadi kita tutup saja. Untuk kondisi penumpangnya sendiri hari ini cukup penuh kalau dilihat dari ekspansinya di bandara tadi, berbeda saat kita Jogja menuju ke Tanjung Redep. Juanda, Surabaya, di Sidoarjo. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kaki dengan sandaran tangan diturunkan, melipat meja di hadapan Anda, membuka penutup jendela, serta menyimpan bagasi Anda di bawah kursi atau di depan bagasi di atas. Setelah mendarat, kami mohon Anda tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Setelah hampir 2 jam penerbangan, akhirnya kita sudah mau tiba di Surabaya, di Bandar Udara Juanda. Ini pesawat sedang dalam proses penurunan ketinggian untuk bisa landing nantinya di Bandar Udara Juanda. Kalau dilihat memang sekitaran Sidoarjo ke arah barat ya, sampai ke arah Nganjuk mungkin tadi kelihatan dari atas ini awannya tebel, mungkin hujan di daerah-daerah sana ya. Nah, yang saya suka juga dari Bandara Juanda, kalau kita mau landing sore seperti ini kita dapat view dari Gunung Arjuna Welirang dan Gunung Kawi di sekitaran Malang. Jadi view-nya bagus banget kalau misalkan mendekati sunset ataupun sunrise ketika mau landing. Nah, ini posisi kota Surabaya bagian selatan sudah mulai terlihat, dan ketinggian kita juga sudah semakin dekat dengan daratan. Flaps pesawat juga sepertinya sudah dalam kondisi full terbuka dan kita siap untuk landing. Nah, video landing ini tidak saya skip dan silahkan teman-teman bisa merasakan experience landing di Bandar Udara Juanda, Surabaya.
Rekan kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya, Sidoarjo. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai nanti menonton tepung pengamati bandara dan pesawat bersedia sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar Alhamdulillah saat ini kita sudah tiba di Terminal 1 Bandar Udara Juanda Surabaya. Di area sebelah kanan pesawat kita sudah bisa melihat deretan Lion Group, mulai dari Lion Air sampai ke Super Airjet. Dan di penerbangan kali ini memang kita tidak banyak untuk mereview isi dari cabin dan fasilitas yang ada. Kita lebih banyak ke menikmati perjalanan dan pemandangan yang disuguhi. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video trip Derawan mulai dari episode 1 sampai yang terakhir ini adalah episode 4. Semoga semua video yang ada bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Bonus kekeosan ini.